makannya juga Makannya, diperhatikan, latihan yang latihan. itu strength training Iya, ya. jangan latihan tuh jangan yang cepet terus, itu nggak boleh malahan. Oh, Jadi jadi ada easy kayak run, pace-nya tuh diatur juga ya Mbak ya. atur, ada easy run, ada speed run, ada long run. Itu harus terarah gitu. Nah, ketika saya sudah latihan terarah, performance saya jadi jauh meningkat karena kan ilmunya juga banyak. Oh, makannya harus begini, nggak boleh makan yang jelek-jelek, nggak boleh ini, tidurnya juga kalau tidurnya begadang pagi nggak bisa lari dong, bla bla bla, itu tertata semua. Jadi Hidup saya pun hidupnya tertata. jadi teratur. Iya, dari situ. Itu, Tapi semuanya coba. jadi ikut teratur. Makanya terjawab tuh pertanyaan saya yang sebelumnya kan, gimana tuh Cara bagi membagi waktunya, waktu. yang ngajar, yang ini, yang ngurus keluarga, yang karena sudah bangun tidur tuh harus ngapain, Udah setelah tahu. ini ngapain tuh Iya, udah tahu. tertata gitu ya Mbak ya. Kalau mau lari berarti tidur harus jam segini, ini harus gini. Kalau besok mau larinya long run berarti saya makannya seminggu ini harus bagaimana, gitu. Itu udah tahu. Iya, kalau orang yang nggak terplan kayak saya mah kadang sampai kantor kerjanya ini nih. Aduh, ini nanti mana duluan ya, apa semua dulu? deadline gitu. Tapi kalau sudah terbiasa Kuncinya diatur dengan baik, konsisten. Nah, dari olahraga itu yang akhirnya di semua aspek kehidupannya juga teratur gitu ya. Positifnya saya rasa kayak gitu. Ya, gitu. Nah, maraton pertama di mana tuh? Kapan, di mana? Nah, ini itu di Singapura. Maraton yang dekat dulu. Tahun 2022. 2022. Berarti masih pakai masker pandemi dikit gitu ya. Tapi udah lumayan ini, cuma di garis start line masih pakai masker dikit, habis itu dibuka lah kayak gitu. Itu latihannya berapa lama Mbak? Sebelum itu kan maraton pertama ya, yang sebelumnya berarti udah pernah ikut half di Indonesia aja. Iya, di Indonesia. Sebelumnya kenapa sih saya kalau maratonnya tuh di luar negeri? Karena kalau di luar negeri untuk maraton rutenya pasti steril. Jalannya ditutup semua. Kalau di Indonesia nggak ada jeglong-jeglongnya. Iya. Iya, nggak mungkin nanti cedera ya. Kalau di Indonesia tuh kecenderungannya masih belum, kecuali ada yang tertentu yang sudah. Jadi tidak semua event maraton itu steril. Kalau di sini masih belum ya Mbak ya. Tapi kalau di kayak Singapura, kemudian Mbak Ayu itu pernah kalau lihat di story-nya di Berlin ya, terakhir Hongkong itu steril. Enggak ketemu kendaraan macam apapun gitu. Nah ya itu di Singapura kayaknya latihannya tuh 6 bulan sendiri lah. Jadi latihan maraton tuh enggak easy ya. Untuk full maraton 42,195 km. Tetapi latihan yang berat itu benar-benar membentuk mental. Saya membentuk kekuatan saya dan lain-lain. Kan kita harus konsisten, nggak boleh malas, harus disiplin dan lain-lain. Artinya hal itu tuh berpengaruh banyak nggak hanya untuk maratonnya sendiri ya. Ke ini jadi membentuk karakternya pribadinya tuh. Saya rasa itu, disiplin, tertata, konsisten gitu karena ya. Kan kita harus lebih baik ya dari kita sendiri yang kemarin. Jadi menurut saya latihan itu sangat membantu ya untuk Singapura Marathon yang pertama ya. Berarti itu pengalaman pertama finish maraton itu gimana waktu itu perasaannya? Aduh, kayak nggak percaya ya. Waktu itu tuh di suami saya menunggu di finish line sih. Tapi nggak pelari juga. Kalau suami nggak pelari yang. Suami itu pernah ikut race lari, ikut sama saya, tapi suami saya lebih ke bersepeda. Anak saya juga bersepeda. Lebih sepeda. Kalau yang kecil kayaknya suka lari. Ya, nanti bisa jejak mamanya lari gitu. Ini tuh kayak ya ampun, dramanya tuh banyak sebenarnya ketika saat lari. Mungkin nanti ada ya di foto yang saya kasih ke Mbak Dia. Itu tuh ada tuh foto fenomenal banget tuh yang di dekat Singapore Flyer itu. Iya, yang apa? Itu apa sih namanya tuh? Singapore Flyer itu. Nah, itu ya. Nanti ada fotonya. Itu tuh kalau di London Eye itu kan ya. Kalau di Singapura apa ya? Coba nanti lihat ya. Di situ saya lari tanpa sepatu, cuma pakai kaos kaki. Tapi saya senyum ke fotografer. Itu tuh itu di kilometer 30-an lebih. Ketika saya itu setelah saya mengalami kram hebat, saya sempat jatuh terus kram hebat, saya gini.
lanjutkan atau enggak, tapi saya harus menyelesaikan yang telah saya mulai gitu. Mental saya itu. Jadi benar-benar lari maraton itu juga tentang mental. Akhirnya gimana nih supaya nggak kram? Buka sepatu. Lari tanpa sepatu harus di jalur yang khusus itu tuh saya tuh. Benar. Jadi kayak ini maraton pertama dan finish ya Mbak. Terus, jadi dan begitu pertama itu ya finish gitu ya. Kan mungkin ada orang yang nyoba ada. Maraton pertama tapi nggak finish namanya dulu. DNF, did not finish. Jadi nanti baru maraton keberapa baru bisa itu finish bisa juga gitu sih. Kan ya. Ya itu, tapi masa saya nggak finish? Saya udah jauh-jauh ke sini, masa saya nggak finish? Apa nih yang harus saya lakukan untuk kram ini nggak muncul lagi? Jadi saya lari jalan, tapi ini sepatunya membuat ketat, saya buka. Jadi foto itu fenomenal banget. Karena kok bisa fotografernya ngambilnya bagus banget gitu. Nanti kita tampilin di sini ya. Jadi foto kalau berlari tanpa sepatu di Singapura. Nah, kalau yang maraton di luar tuh tiga yang sudah. Singapura, Berlin, Hong Kong ya. Kalau di Indonesia sering lah ya. Bukan maraton tapi. Bukan maraton. Yang jarak-jarak pendek. Maksudnya lebih 5, pendek dari 10 5, gitu. 10, 21. Ya. Selalu di Indonesia. Kalau maraton belum pernah ya di Indonesia. Belum. Dari 3 itu yang paling berkesan atau paling lah effortnya paling. Si paling itu yang mana? Si paling. Semuanya tuh punya cerita ya. Karena memang untuk maraton tuh nggak mudah gitu. Apalagi untuk ibu bekerja. Cerita dari trainingnya juga. Tetapi mungkin kalau saya bisa ambil yang paling tuh yang di Berlin. Berlin itu termasuk World Major Marathon. Di dunia ini ada 7 World Major Marathon. Ya, itu maraton paling terstandarisasi bagus. Jadi cuma ada 7. Salah satunya Berlin. Ya, jadi kalau orang-orang finish di situ. Orang-orang pasti kayak dreamnya tuh pengen World Major Marathon gitu. Ya itu di Berlin. Dan kenapa itu berkesan? 7 ya tadi Mbak? 7. Berarti Mbak Ayu nanti pengen dong 7. Pengen. Ya pengen sih. Lanjut tadi sampai mana tadi? Terus habis itu karena kenapa berkesan banget? Karena di sana saya sendirian. Flight dari Indonesia ke Jerman Belanda dulu ya. Ke Belanda dulu karena di sana ada adik saya. Tapi adik saya nggak bisa nganterin ke Jerman karena kan harus bekerja. Jadi saya ke Jerman bawa koper besar, itu naik kereta turun. Kan ganti-ganti ya dari Belanda ke Berlin tuh ganti keretanya sempat batal gitu, nunggu kereta yang berikutnya bla bla. Terus ya pokoknya berbekal ini aja maps. Oh iya, ini berarti harus jalan ini sampailah ke hotel itu, terus ngambil respek sendiri, kemana-mana sendiri, ke tempat rest sendiri. Kemudian nggak bawa supporter ya berarti? Nggak ada support. Tapi ada teman-teman saya dari klub saya juga. Cuma kan mereka beda tinggalnya. Nah ini yang paling menarik. Jadi tepat saya tuh masalahnya kalau lari panjang itu masalahnya kram sama side stitch. Side stitch tuh sakit di sini. Suduan. Ya itu jadi tepat sebelum start kaki saya berasa mau kram. Tahu kalau mau kram, terus akhirnya gimana? Gimana nih? Saya kasih koyo dong, koyo yang panas di bawah kaki yang kayak mau kram itu. Aduh, belum mulai masa udah mau kram. Akhirnya saya mengingat semua ilmu-ilmu pelarian, gimana caranya supaya nggak kram. Saya nggak boleh berubah gerakan yang drastis, saya nggak boleh gini, saya pace-nya kontrol segala macam itu. Bener-bener kalau udah mau kram saya tuh berhenti, tapi saya nggak duduk, saya ini segala macam. Bayangkan harus menjaga supaya nggak kram selama 42 kilo. Di saat sebelum start itu bener-bener kayak setipis ini untuk jadi kram. Dari awal sampai akhir saya cuma zikir. Itu kan lagu-lagunya barat kan, kalau di luar negeri enggak saya zikir aja, ngikutin lagunya tapi saya berzikir, ya Allah tolong aku gitu sampai menangis nih. Habis itu sampai di kilometer berapa itu saya hit the wall, pasti ada. Jadi pelari yang lari maraton tuh kenal istilah hit the wall. Jadi pada saat itu mereka kayak
aku udah nggak bisa lari lagi gitu, kayak ngerasa gitu, saya hit the wall, terus mentok gitu ya. udah mentok. Dan di saat itu saya ketemu nih orang Indonesia banyak. Kalau lari di luar negeri itu yang ciring banyak yang ciring, Pak, kasih apa poster-poster itu nyiringin semua orang yang pelari. Jadi hebatnya kalau orang luar negeri itu sangat mensupport event lari ya. Ada orang Indonesia sekarang jadi teman saya tuh di Instagram. Dia gini, hey, you can do it, ayo, you got it, ayo, kamu bisa kok, tinggal 2 kilo lagi. Itu pada saat itu 40 kurang 2 kilo lagi nih. Iya, bisa kok. Udah kayaknya, soalnya ini udah kayaknya kram. Tapi kayak saya dapat energi ekstra. Di 2 kilometer terakhir saya lari dengan kecepatan tercepat dibandingkan 40 kilometer yang lain. Padahal pada saat itu saya sudah hit the wall. Udah kayak, jadi saya masuk finish tuh dengan kecepatan yang tercepatnya saya, bayangkan. Saya masih nggak bisa juga gitu. Bayanginnya larinya terus kayak Sonic gitu loh, Mbak. Iya, kayak Sonic gitu. Banter gitu. Kayak udah, terus abis itu begitu sampai langsung nangis. Kayak gitu. Mungkin lihat waktu itu story-nya, nangis banget. Nangis banget, terus ya Allah, kayak ikut merinding gitu loh, Mbak. Ini 42 kilo menjaga tidak kram selama 42 kilo sendirian. Sampai selesai itu kan biasanya gitu, mestinya saya harusnya langsung kram gitu. Sering saya race sebelumnya, bukan 42 tuh yang setelah itu kram. Tapi itu tuh mau kram tapi nggak jadi kram. Setelah itu saya masih harus pulang nih ke hotel saya. Hotel saya tuh agak di luar ya. Jadi harus naik kereta apa MRT itu ganti-ganti gitu. Ya udah. Nah, sendiri, pulang sendiri, nyari makan sendiri, ini sendiri. Tapi kalau di Hongkong kan bawa keluarga ya? Bawa keluarga. Kalau ini enggak, apa sendiri. Pokoknya semuanya. Makanya tuh gila ya, aku bisa loh. Jadi sekarang kalau ada masalah, tuh dulu aku juga bisa sendiri kemana-mana. Gitu kayak. Jadi kayak itu juga ngasih kayak, ternyata kekuatan kamu, ya. hey, ayo, mental kamu tuh kuat loh gitu. Jadi sampai itu sendiri, terus besoknya saya udah jalan-jalan ke tembok Berlin. Ini berarti kan tiap tahun ikut maraton kan ya, Mbak? 24 tuh harusnya di Kuala Lumpur, tapi saya batalin sih. 24 enggak, karena terus habis itu deket yang Hongkong itu Februari, jadinya 25 ini ya. Tahun depan kemana, Mbak? Tergantung next kemana, targetnya kemana? Targetnya kemana ya tahun depan sih pengennya WMM lagi ya, tapi mungkin yang terdekat adalah di Sydney ya. Cuma WMM itu susah untuk ikut tuh susah, nggak cuma kita bisa bayar, enggak, karena itu pakai undian. Nggak semuanya nggak dapet semua gitu ya. Bahkan di yang satu WMM tuh Boston Marathon, dia nggak pakai undian, dia bukan undian, tapi kita harus race dengan kecepatan sekian untuk bisa masuk. Itu hanya untuk yang kecepatan. Jadi kualifikasinya untuk bisa ikut itu tuh nggak cuman susah. Mampu bayar, atau udah pernah finish, tapi ada itu spek lagi ya. Bisa itu, atau bisa pakai charity. Kita harus ngumpulin charity gitu. 7 itu tadi mana aja, Mbak? 7 adalah Berlin, Tokyo saya juga pengen, cuma di tahun-tahun ini dia lagi pas bulan puasa, jadi kan saya nggak mau ngorbanin puasa ya. Jadi Tokyo, New York, Chicago, kemudian London, apalagi ya, Boston, Sydney. Sydney ini barusan masuk tahun ini, baru WMM. Jadi nanti nextnya kayaknya Sydney tuh yang paling dekat. Pengennya Sydney, kalau enggak ya waktu yang di tahun Berlin ini saya juga dapat Berlin dan Chicago, tapi jaraknya deket banget, 1 bulan aja bedanya. Jadi Chicago iya, Berlin iya dapat gitu. Makanya tapi Chicago nggak pergi, nggak diambil. Enggak dong. Enggak. Ya diambil aja. Tapi ya fisiknya mungkin ya, Mbak ya, kan udah nggak bisa. Pelatih menyarankan kalau maraton tuh cukup 1 kali setahun. Atau 2 kali maksimal gitu. Soalnya pas yang terakhir di Hongkong itu terharu juga, Poltekkes Surabaya fotonya dipampang sama Mbak Ayu membawa nama Poltekkes Surabaya. Nanti fotonya di Berlin juga ada. Di Berlin juga ya. Apa namanya, Poltekkes Baya goes to Berlin, Poltekkes Baya goes to Hongkong. Semoga ada
Sivitas Akademika dari Polkesbaya yang juga suka lari, mungkin nanti akan kemana-mana membawa nama Polkesbaya kan. Pak Menteri itu suka lari. Iya, Pernah makanya. ketemu di mana sih Mbak? Di BTN ini. Oh, BTN Run Jakim ya? itu adalah salah satu race yang steril, bebas apa kendaraan. Iya. Dan Pak Menteri juga udah Berlin juga. 1 tahun 2024 dan mengincar WMM lainnya. Bayangkan Pak Menteri Kesehatan 60-an tahun. 60, Nah, iya. Itu masih semangat untuk mengejar maraton. Pak Menteri itu juga latihan intensif loh. Jadi bayangkan jadi Menteri Kesehatan sibuknya gitu bisa latihan. Bisa. Apalagi kita yang remahan rengginang yang gegoleran masih punya waktu buat gegoleran ya. Harusnya lebih bisa lagi sih. Gitu. Itulah itu ya. Lawan kemageranmu. Lawan. Ini ngomong sama diri sendiri, lawan kemageran. Gini ya, jadi saya tuh ngerasa kan saya ini pegawai Kemenkes, saya juga punya ilmunya yang biasanya kita sebarkan lewat pengabdian masyarakat juga atau ke mahasiswa ilmu bahwa pola hidup sehat dan dijalanin, nggak cuma teori doang ya. Kalau saya nggak menjalankan nanti maaf ya, kayak misalnya kayak ustadz yang nggak sholat misalnya, ini nggak sih? Kalau saya nggak menjalankan jarkoni, iseng ngajar apa iseng lakoni gitu. Jadi saya sebelum menyuruh saya harus mencontohkan tentu saja gitu, karena benar-benar deh kalau saya bisa mengulang waktu ke dulu, waktu masih mudaan dulu, saya akan memulai pola hidup sehat dari dulu. Mungkin mahasiswa ada yang terinspirasi, oh iya akan kan siapa tahu ya, karena banyak juga saya tuh kadang-kadang di DM, aduh Mbak kamu tuh menginspirasi apa, itu rasanya tuh kayak menyenangkan sekali bahwa kita bisa bermanfaat bagi orang lain kan gitu. Jadi ya mungkin siapa tahu ada mahasiswa atau siapapun yang melihat podcast ini bisa. Nah itu tujuan kami ngobrol berbincang dengan Mbak Ayu itu ya, menyebar inspirasi bagi kami menjadi dosen, menjadi runner gitu, giat olahraga. Jadi dirutinkan gitu olahraganya. Sekalian disampaikan pesan-pesannya kepada sobat Polkesbaya semua Mbak Ayu. Mungkin buat mahasiswa juga ya, gimana sih pesan-pesan Mbak Ayu yang ingin disampaikan, terutama terkait bidang ilmu Mbak Ayu yang Mbak Ayu ajarkan, atau tentang lifestyle hidup sehat gitu ya, menjalani mahasiswa tapi juga harus ingat loh kita itu harus hidup sehat gitu. Mungkin nggak cuma buat mahasiswa, buat siapapun, nggak pernah ada kata terlambat untuk memulai pola hidup sehat ya, karena itu benefitnya banyak sekali untuk kita. Untuk kesehatan bukan cuma jiwa tapi juga kesehatan bukan cuma kesehatan raga tapi juga kesehatan jiwa beneran. Mental health kita, karena zaman gini mental health itu sangat-sangat didengungkan ya, harus sehat gitu. Pola hidup sehat itu ada jaga pola diet makan ya, kemudian berolahraga atau bergerak gitu sebanyak mungkin, atau konsisten ya, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, tidak stres dan juga tidak merokok. Itu ya kan pola hidup sehatnya. Semoga para mahasiswa ataupun siapapun yang melihat ini bisa tahu berdasarkan pengalaman saya sendiri bahwa pola hidup sehat itu sangat membuat hidup saya lebih berkualitas. Dan karena goal saya adalah bisa hidup, kalau hidup kan kalau umur nggak ada yang tahu ya, cuma tapi bisa, jika diberikan umur yang panjang kita bisa menjalaninya dengan sebaik mungkin, berkualitas. Kalau sakit-sakitan kan tentu tidak bisa menikmati walaupun hidup juga, umurnya panjang gitu. Tapi tidak bisa tuh ya. Kemudian yang kedua, kalau untuk mahasiswa Polkesbaya dan atau mahasiswa lain, generasi muda sekarang, yuk selalu mencari ilmu. Ilmu itu nggak harus ilmu yang sekarang lagi dipelajari di bangku kuliah. Banyak ilmu bisa didapatkan dari mana aja gitu ya.
Jadi manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Akhirnya goalnya kan adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya makhluk Tuhan. Kalau saya tuh bilang ke anak saya, nggak, saya cuma pengen anak-anak menjadi orang yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya makhluk Tuhan. Tentu kalau kita punya ilmu agama, ilmu ilmu di bidang-bidang yang kita, di bidang ilmu masing-masing yang dikuasai ya, Mbak, atau ilmu ekonomi, ilmu apa itu kita ilmu tidak mudah dibodohi orang, kita bisa share ke orang lain, membuat manfaat untuk orang lain. Dan juga jangan lupa bahwa karakter itu juga penting gitu ya. Integritas itu penting ya. Jadi cari ilmu seluas-luasnya ya. Belajar sebanyak-banyaknya, manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, tapi jaga integritas kita. Integritas itu tidak curang, jalannya lurus ya, seperti itu yang selalu saya tekankan ke mahasiswa ya, sama mahasiswa saya gitu, bahwa dengan begitu kan insya Allah kita akan bahagia selama dunia akhirat gitu ya. Itu sih pesan selalu buat mahasiswa saya. Mungkin mahasiswa saya udah tahu ya, tahu udah ya. Khatam ya kalau di perkuliahan pertama kontrak kuliah itu Bu Ayu ngomelnya ini mulu gitu. Jadi sudah khatam, ngelotok gitu udah ngelotok. Jadi karakter, integritas, dan juga itu kejujuran dan lain-lain juga yang selalu saya tekankan adalah upgrading level diri kita. Secara gampang, misalnya tidak buang sampah sembarangan, tidak mengendarai motor atau mobil lawan arus, pakai APD APD kalau di lab pakai APD lab, kalau berkendara ya pakai helm, pakai seat belt dan lain-lain. Itu maksudnya hal-hal kecil itu juga penting gitu. Menghindari perilaku korup. Orang itu kan korup itu kan cenderungnya dari hal-hal kecil, uang gitu ya. Padahal korup itu ya sesimpel, nggak simpel sih sebenarnya, itu fatal. Melawan arus itu perilaku korup. Dia ngambil hak orang lain yang seharusnya punya hak untuk itu gitu. Jadi karena saya bicara gini nggak hanya asal bicara, karena saya pernah mengalami sendiri gitu ya, ditabrak orang yang lawan arus dan lain-lain dan ini. Sehingga menurut saya itu hal-hal kecil yang harus dipunyai mahasiswa, karena mahasiswa nantinya itu kan juga berkeluarga. Nanti diterapkan juga ke keluarganya, lain-lain. Hal tersebut akan membuat SDM kita unggul. Kalau SDM-nya unggul, negaranya juga akan maju, modern. Betul. Kita akan bisa seperti negara-negara lain yang sudah menerapkan hal itu gitu. Kalau SDM-nya belum unggul tentu susah gitu. Ya. Jadi diperbaiki SDM-nya dulu. Jadi dari diri kita sendiri aja. Dari diri kita. Nah, itu Sobat Blogsbaya. Jadi narasumber kita hari ini kan sangat menginspirasi. Ya, jadi dosen di bidang akademik gitu, menginspirasi. Kemudian untuk perilaku hidup sehat atau healthy lifestyle. Terakhir nih Mbak, ngajar atau lari? Kalau disuruh milih, ngajar atau lari? Ngajar atau lari. Saya juga tuh kalau kalau libur kelamaan tuh, pengen kerja ya gitu, ya kan? Iya. Kalau lari kebanyakan juga bosen ya. Jadi imbang sih sebenarnya. Ya. Imbang ya. Imbang Sobat ya, Blogsbaya harus seimbang. Kalau lari juga, kalau paginya nih saya lari, saya udah bilang mahasiswa, nih kalau pagi saya lari mood saya pasti lebih bagus dari saya nggak lari deh. Coba Anda kalian berdoa supaya Bu Ayu lari hari ini. Nah, tapi keduanya itu berjalan beriringan. Harus balance ya. Saya dari mengajar ini, dari mendidik ini, saya yang saya selalu bilang ke mahasiswa bahwa reward terbesar adalah ketika mereka bilang bahwa ilmunya bermanfaat, karena
ilmu yang bermanfaat itu kan salah satu amalan yang tidak terputus amal jariahnya gitu. Jadi bagi saya itu udah alhamdulillah ya. Sekarang saya melihat mahasiswanya berhasil gitu, sukses. Berhasil itu aduh rasanya tuh kayak terharu gitu. Jadi makanya sekarang dari dulu nggak suka mengajar, sekarang alhamdulillah ya saya jadi pendidik karena saya bukan hanya pengajar. Kalau ngajar cuma ngajar ilmu, saya pengennya ya itu semua lebih dalam karakter dan lain-lain. Jadi karakter. Mendidik. Jadi anak-anak saya itu sebenarnya banyak, nggak cuma 2 ya. Iya, nggak cuma 2 berapa di itu rumah dan saya sedang kuliah ya di ITB di Bandung, tapi juga yang ada di mahasiswa. gedung TLM itu yang Jadi, sekian ratus itu ya Mbak. Jadi kalau misalnya Bu Ayu ngomel-ngomel, saya selalu bilang kalau ngomel-ngomel berarti tandanya Bu Ayu sayang, Bu Ayu peduli, meluangkan waktu untuk ngomel karena ngomel-ngomel ngabisin energi loh. Iya, betul. Nggak cuma lari aja yang ngabisin energi, ngomel itu juga ngabisin energi. Iya, jadi saya sayang sama semua mahasiswa saya dan pingin yang terbaik untuk mereka. Iya. Oke Mbak Ayu, kita ngobrol-ngobrolnya sebenarnya belum sih, masih banyak lagi yang pengen saya tanyain, tapi keterbatasan waktu. Iya. Next mungkin kita sambung lagi dengan topik yang beda mungkin lagi. dari sini kita ambil yang lebih dikulik-kulik lagi gitu, tentang cerita lari yang mungkin cerita di kelas, barangkali ada yang seru-seru gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya di sini Mbak Ayu, sudah berkenan berbagi pengalaman, berbagi tips hidup sehat, berbagi ilmu tentang bagaimana kita itu harus mencari ilmu gitu ya, mencari ilmu dan juga membagikan ilmu. Itu benar, supaya ilmu bermanfaat gitu, supaya bermanfaat ya. Dari lari aja juga dapat ilmu, ngajar ilmu, semuanya tentang ilmu lah. Iya, semuanya tentang ilmu dan nggak cuma dikekepi sendiri gitu, tapi dibagikan ke orang lain. Ilmu tuh harta yang berharga loh beneran. Di-share sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya gitu. Terima kasih sekali lagi, dan untuk Sobat Polkesbaya, sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Cangkruk Bincang Kreatif Yuk di Polkesbaya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih. Tos dulu ya. Nanti kalau olahraga beneran ya. Siapa tahu pas nggak mager. Yoga